Jadi di sini gue pengen cerita tentang pengalaman pribadi gue, dampak positif dan negatif dari internet ya. Gue bakalan cerita tentang pengalaman pribadi gue, dampak positif yang gue ambil dari sosial media dan internet ya pada tahun 2020. Waktu itu pada saat kita zaman-zamannya pandemi COVID-19 itu, kita semua kan di karantina kan, kayak nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah gitu. Dibatasi ruang masyarakatnya, ruang sosial masyarakat dibatasi. Jadi kita kayak kita mau ngapain gitu, kita kan belajar juga dari HP, kita hiburan juga dari HP. Situ kayak kenal aplikasi-aplikasi buat belajar gitu, kayak Zoom, Quizzes, Meet, Google Meet, dan Classroom. Itu kok kayak belajar tentang aplikasi itu kayak, oh ternyata ada ya aplikasi buat belajar kayak gini gitu. Dan juga gue belajar untuk hiburan gue juga, itu gue dari aplikasi TikTok, Telegram, Instagram gitu. Awalnya gue tahu aplikasi itu, cuma gue kayak nggak tahu cara gunain aja gimana. Tapi pada saat itu gue kayak mikir cara lain dan cari tahu bagaimana cara gue gunain aplikasi-aplikasi itu. Selain buat belajar, selain buat hiburan juga, gue kayak harus lebih banyak tahu tentang sosial media, karena kan zaman sekarang itu perkembangan sosial media itu lebih tepatnya ada di zaman Gen Z gitu ya, kalau anak sekarang bilang mah gitu, Gen Z ya. Sementara semakin perkembangan zaman kan semakin banyak aplikasi-aplikasi yang baru, jadi gue harus tahu gitu gimana cara gunainnya, cara gunain aplikasi ini, aplikasi itu. Situ kayak gue belajar sesuatu yang banyak dari karantina, mungkin kayak dapet pengalaman baru gitu, apa yang gue ambil dari sosial media. Segitu aja untuk pengalaman pribadi gue dari dampak positif internet. Ada juga nih dampak negatif yang gue ambil dari sosial media, salah satunya di e-commerce. E-commerce itu kayak belanja shopping online gitu. Gue pernah beli barang, tapi barangnya tuh belum sampai, tapi di statusnya itu sudah sampai. Gue minta pengajuan pengembalian dana, itu udah nggak bisa dibalikin lagi dananya, karena emang udah kayak situ udah tertulis sudah sampai di alamat pengirim, cuma di alamat gue itu udah nggak ada barangnya. Ya mungkin setahu gue sih, gue juga nggak tahu kayak gimana, mungkin mas kurirnya salah kirim atau gimana, gue juga nggak tahu kali ya, atau bisa jadi salah pengiriman. Tapi jelas-jelas itu alamat gue yang gue cantumkan di belanja shopping online. Dan juga ada lagi satu lagi nih, selain e-commerce ada juga di aplikasi WhatsApp. Yang udah tahu WhatsApp pasti udah familiar kan. Nah, itu aplikasi yang biasa kita buat chattingan, teleponan, video call, dan sebagainya. Itu tuh menurut gua dalam aplikasi itu, dampak yang gua ambil, dampak negatifnya, lu tahu kan sekarang kan zaman-zaman hackingan, kayak tiba-tiba tuh nomor tuh keluar sendiri gitu, padahal ada yang nge-hack gitu. Ada juga yang kayak mengirim undangan-undangan gitu. Menurutku tuh sih nggak aman ya. Dampak negatif juga dari sosial media selain WhatsApp, selain e-commerce itu juga kayak lu pernah kan upload video lu atau foto lu di sosial media, terus kayak banyak banget haters tuh yang kayak, ih apa sih orang ini kok jelek banget begini. Menurut gua dalam sosial media itu lu harus hati-hati sih, kayak ibaratnya lebih ke fokus diri lo aja. Lu jangan dengerin omongan haters, karena mereka tuh cuma bisa ngelihat lu dari penampilan sosial media aja, mereka nggak bisa ngeliat lu di penampilan realnya, di realitinya. Jadi lu harus bisa memadai aplikasi-aplikasi yang udah ada zaman sekarang ini.